segera dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Kabar terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi JSS kini sudah sampai di Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, insyaallah hari ini kita ketemu lagi membincangkan terkait dengan pemain keturunan pengganti kepada Ivar Jenner. Kita ketahui bahwa Ivar Jenner tidak disenaraikan dalam daftar pemain oleh Sinteyong menghadapi Brunei Darussalam kerana menghadapi kecederaan. Jadi kehadiran pemain keturunan baru dalam timnas Indonesia ini selalu menjadi perhatian ya, dan beberapa publik ataupun pengamat sepak bola lah selalu berbicara terkait dengan pemain keturunan ini, terutama ketika pemain tersebut diakui kehebatannya oleh media-media asing. Dan ketika pelatih seperti Sinteyong tiba-tiba memperkenalkan pemain-pemain baru, keturunan baru, juga Sinteyong mengambil pemain yang bergrade A sebagai pengganti kepada pemain-pemain lain yang menghadapi kecederaan itu. Jadi ini menciptakan lagi sensasi dan juga perbincangan dalam dunia sepak bola di Indonesia, dan juga terutamanya penggemar-penggemar dan juga netizen-netizen yang selalu melihat perkembangan sepak bola di Indonesia ini. Jadi kita akan melihat lebih lanjut dalam video pada kali ini tentang pemain keturunan baru yang telah dilihat oleh Sinteyong dan juga mendapat perhatian daripada beberapa media-media asing juga. Dan apa yang membuatkan pemain ini menjadi perhatian oleh pelatih Sinteyong, dan juga apa juga dampaknya dalam persiapan menuju kompetisi kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi ini tentang bagaimana pemain tersebut dapat berkontribusi dalam mengangkat prestasi timnas di tingkat internasional ya. Jadi yuk kita simak video ini daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak video ini. STY Boyong pemain keturunan berkelas, media Malaysia kagum. STY Boyong pemain berketurunan Boyong itu apa guys? Kabar Boyong proses naturalisasi JSS untuk Borong membela apa? timnas Indonesia turut mengundang perhatian media Malaysia makan bola. Ini Sebagaimana JSS nih. diketahui, naturalisasi JSS sendiri akhir-akhir ini memang sedang mendapatkan sorotan publik. Bukan tanpa alasan, pemain keturunan tersebut memiliki pengalaman yang sudah tak perlu diragukan lagi. Saya guys tertanya-tanya sebenarnya tentang pemain JSS ini, sebab dia sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir ini, dan saya ingin bertanya kalian yang lebih dekat di Indonesia ya, apakah sekarang ini status dan proses pemain JSS ini dalam menjadi WNI ataupun dinaturalisasikan mengikut prosedur dan juga dokumentasi yang ada. Sebab bermain dengan Brunei ini pada minggu hadapan itu mungkin dia tidaklah sempatkan, tetapi dalam kualifikasi seterusnya akan ketemu dengan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Itu bagaimana tentang JSS ini? Saya mengharapkan supaya dia ini cepatlah dapat bermain kan, sebab sayangnya kalau dia lambat, makin penyerang Indonesia ini perlu penyerang yang mengiringi Ramadan Sananta, kemudian juga akan membantu Rafael Strik ataupun Maklok, dan juga Egy Maulana, Witan Sulaiman. Begitulah, Indonesia perlu satu penyerang lagi yang berketurunan. Ini JSS ini yang paling sesuai lah setakat nih dengan ketinggiannya kan. Oke. Saya sedang bermain sebagai pemain andalan klub Serie B Liga Italia Venezia. Penampilannya yang gemilang bersama Venezia membuat namanya masuk ke dalam bidikan Sinteyong untuk segera dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Main di Liga Italia guys. Menyebutkan bahwa proses naturalisasi JSS kini sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini statusnya sudah sampai di Kementerian Hukum. JSS di Kedutaan Besar Belanda sudah rampung.
Menanggapi hal tersebut, media Malaysia Makan Bola mengaku kagum lantaran J.Itzes memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai seorang pemain bek tengah. Bahkan pada bagian judul artikel, Makan Bola menyebut J.Itzes sebagai banteng kapal Belanda. Kalau dia bek tengah, kedatangan J.Itzes yang bisa memperkuat tembok pertahanan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan dia akan membuat skuad Garuda ya. bersaing di Piala Asia 2023 mendatang. Ingatkan J.Itzes ini guys, main di penyerang ya. Rupanya dia main di bek tengah. Pemain yang bisa gantikan peran siapa Jenner lawan pemain Brunei. yang bisa gantikan peran Ivar Jenner? Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Oke, Ricky Kambuaya. Menghadapi Brunei Darussalam, Sintayong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-1-2. Di posisi gelandang sentral, satu posisi hampir pasti ditempati Mark Locke. Satu slot lagi dapat ditempati Ricky Kambuaya. Kalau Ricky Kambuaya dan Mark Locke pemain ini rajin kali tersaji di timnas Indonesia dan juga Persib Bandung musim lalu. Sementara Marcelino Ferdinand akan bertugas sebagai playmaker. Kedua, Rahmat Irianto. Ini oke juga nih, Rahmat Irianto. Selain Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto bisa masuk sebagai gelandang pengganti Ivar Jenner. Gelandang Persib Bandung ini dikenal pintar memutus aliran bola lawan, plus piawai mendistribusikan bola ke depan. Dalam pola 3-4-1-2, Rahmat Irianto bakal berduel dengan Mark Locke di sentral lapangan. Kolaborasi ini menyokong playmaker Marcelino Ferdinand yang mendukung dua penyerang di depan. Marcelino Ferdinand. Ini memang saya suka nih. Kalau antara tiga tuh, saya pilih Marcelino Ferdinand lah. Ada Marcelino Ferdinand. Gelandang 19 tahun ini dapat digeser ke posisi gelandang double pivot untuk berduet dengan Mark Locke di lini sentral timnas Indonesia. Jika Marcelino Ferdinand ditempatkan sejajar dengan Mark Locke, posisi playmaker dapat dipercayakan kepada gelandang Arema Alsi, Arkan Fikri. Pemain terbaik Piala AFF U23 2023 tersebut memiliki daya jelajah tinggi yang bakal memberikan warna baru di skuad Garuda. Itu tiga aja tadi ya. Kebanjiran kritik, Erick Thohir buka suara. Ini lagi terkait Bima Sakti ini kan, U17 Piala Dunia. Banyaknya pecinta sepak bola tanah air yang meragukan kualitas pelatih Bima Sakti menangani timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 turut mengundang perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, keraguan sejumlah penggemar sepak bola tanah air berlatar kinerja Bima Sakti yang gagal membuat timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Selain itu, skuad Garuda Asia juga gagal menorehkan hasil positif di deretan laga uji coba jelang Piala Dunia U17. Bahkan kekecewaan publik semakin memuncak ketika Bima Sakti mencoret beberapa pemain diaspora di skuad timnas U17. Erick Thohir lantas merespon aura pesimis publik dengan menyinggung pemain dua diaspora, pelatih timnas betul Indonesia saat ini, yakni Sintayong dan Indra Syafri. Ketua Umum PSSI itu menilai setiap orang tidak lepas dari kritik, meskipun kepada para pelatih yang telah memberikan prestasi seperti Sintayong dan Indra Syafri. Erick pun menilai wajar kritik yang tertuju kepada Bima Sakti, sebab semuanya demi kemajuan sepak bola tanah air. Meski begitu, mantan Presiden Inter Milan tersebut meminta kepada semua pihak untuk menjadikan kritik sebagai motivasi untuk meraih prestasi di timnas Indonesia. Itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya. Nah, individu atau figur yang ada di sepak bolanya harus siap menahan tekanan itu dan memberikan hasil. Ini yang kita mau, kita sama-sama membangun, ujar Erick Thohir. Menariknya, Erick juga menilai kritik dari para supporter kepada Bima Sakti sejatinya bermakna positif, tetapi mengimbau agar disampaikan secara baik dan bijak. Betul. Oke guys, lebih kurang ada 3 berita info terkini ya terkait dengan dalam video ini tadi. Yang pertamanya terkait dengan pemain keturunan ataupun naturalisasi J.Itzes rupanya bermain di bek tengah guys. Saya ingat dia bermain di penyerang. Tetapi apapun,
walaupun dia bermain di mana sekalipun, yang penting pemain ini mempunyai kualitas yang baik, permainan yang baik, dan juga punya pengalaman yang cukup untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Jadi J. Ejas ini merangkumi ke semua yang dipenuhi kriterianya oleh Sinteyong. Jadi dia harus dipercepatkan prosesnya, dan status proses naturalisasinya itu sudah berada di Kementerian Hukum. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Berita yang kedua tadi terkait dengan persediaan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia, pengganti kepada Ivar Jenner. Nah, itu ada 3 diberikan nama, Ricky Kamboya, Rahmat Irianto, dan juga Marcelino Ferdinand. Jadi saya lebih memilih kepada Marcelino Ferdinand, lebih cocok di bagian gelandang menggantikan Ivar Jenner itu. Pemain yang punya potensi yang baik, pemain yang punya stamina yang baik, dan punya skill individu yang baik. Marcelino Ferdinand lebih layak dan lebih sesuai ya menggantikan Ivar Jenner itu. Sayang sekali ya Ivar Jenner tidak dapat bermain karena mengalami kecederaan dan perlu direhatkan seketika. Dan seterusnya kritikan terhadap Bima Sakti itu adalah biasa dalam sepak bola di mana-mana pun ya. Setiap pelatih itu punya kritikan, sama ada kritikan negatif atau positif. Yang pentingnya pelatih itu sendiri bagaimana dia membina, mengadaptasi, menerima setiap kritikan itu untuk membina momentum proses konsistennya dalam membentuk timnas U17 itu dengan lebih baik. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, Sinteyong pun yang begitu membangun sepak bola Indonesia sampai melaju ke 3 peringkat usia, lolos ke Piala Asia U20-23 dan juga senior pun dikritik ya, dengan hebat apatah lagi Bima Sakti itu. Jadi Bima Sakti ini masih dalam proses, dari proses untuk membina bibit-bibit muda. Walaupun banyak kritikan, tetapi biarlah kritikan itu kritikan yang membina. Setiap kritikan punya asas, dan setiap kritikan itu perlu kepada intipati bagaimana untuk membangunkan pula cadangan ataupun pendapat, idea itu perlu diberikan juga kepada Bima Sakti untuk dia lebih meningkatkan lagi atau memantapkan lagi dan melengkapi apa saja kekurangan yang ada. Jadi biasa dalam sepak bola mana-mana pun pelatih akan dikritik dan tidak perlu ambil peduli kepada semua itu. Bima Sakti harus menyiapkan fokus untuk U17 sebab ini adalah gelanggangnya Piala Dunia. Guys, ini yang penting nih, Piala Dunia. Jadi Bima Sakti harus menguatkan segala mental dan juga emosinya ya tentang kritikan-kritikan yang diberikan itu. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan beberapa info terkini tadi? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.